Oke. Baik, eh screen sharingnya udah. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk topik kita hari ini adalah pengenalan tentang hak kekayaan intelektual. Ya, jadi kita akan mengenal apa itu HKI, hak kekayaan intelektual gitu ya. Ini penting untuk dipelajari ketika kalian menciptakan, membuat, berkontribusi, atau menjadi bagian dari dari satu produk atau jasa atau karya cipta ya. Sering kita dengar yang saat ini tuh seperti lagu kayak Ahmad Dhani, kemudian Kisru sama Ariel Noah dan segala macam. Pokoknya yang pencipta lagu di dunia seni ya atau suara, mereka mempermasalahkan tentang hak kekayaan intelektual. Saya yang cipta, jadi kalian harus bayar royalti sama saya. Kalau tanpa otak saya yang menciptakan lagu ini sampai bisa booming sampai sekarang, kalian nggak akan dapat apa-apa juga. Jadi harus bayar ke saya. Jadi seperti itu. Jadi saat ini jadi isu yang kembali mencuat karena kita sebagai manusia tentunya harus dihargai segala macam hasil dari intelektualitas kita. Ya. Jadi apa sih hak kekayaan intelektual itu? Yaitu ketika dari otak kita timbul hasil olah pikir sehingga menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Bu, lagu itu berguna nggak? Yang sering muter lagu pagi-pagi atau sambil belajar atau sebelum tidur atau pas lagi kerja bakti di rumah lebih semangat kalau ada lagu ya nggak? Bu, saya nggak jurusan itu. Saya sukanya murotal Quran misalnya ya, lebih adem. Silakan. Jadi ada hal-hal yang hasil dari olah pikir otak sehingga berguna. Itu baru lagu yang tidak terlihat. Apalagi produk yang ibaratnya mesin, alat, contoh handphone, layar ini, bahkan rumah segala macam ini, semua mempunyai nilai yang tentunya nilai ini yang akan dikasih penghargaan berupa harga, berupa sertifikat, berupa pengakuan, berupa hmm, ya diakui lah bahwa ini memang miliknya si A kan dia yang ciptain gitu ya. Kalau tidak diatur dalam hak kekayaan intelektual ini, semua akan mengatasnamakan pemilik atau pencipta. Nah, makanya ini penting. Apalagi hak untuk menikmati secara ekonomis. Udah capek-capek mikir, membuat syair lagunya yang begitu susah, inspirasinya yang luar biasa susah, tiba-tiba nggak dihargai. Puisi juga seperti itu ya. Nah, oleh karena itu cara penghargaannya, karena dia sudah menciptakan sesuatu yang luar biasa, maka dikonversilah bisa dinikmati secara ekonomis atau secara material, ya. Biasanya sih uang. Objeknya yaitu semua karya yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia. Apa aja, ya. Oke. Siklus yang selama ini biasanya bermula dari penelitian atau pengembangan. Ini lebih ke suatu hasil riset ya. Emang membuat lagu tidak berdasarkan penelitian. Bernadia aja yang katanya sekarang lagi apa dikritik dia cuma menerjemahkan lagu Taylor Swift misalkan. Padahal menurut dia lagu-lagu Taylor, Ariana segala macam itu ada hasil risetnya dia. Dia melakukan penelitian dan pengembangan. Jadi sah-sah saja menurut dia. Kalian misalkan menciptakan suatu produk kopi karena penikmat kopi, ya, pakai nama yang belum ada sama sekali dipatenkan, ramuannya juga cuma ada di otak kalian. Dari mana kalian dapat ramuan itu? Tentunya dari riset-riset yang dilakukan. Biasanya bermulai dari situ. Setelah itu dikembangkan, baru lahirlah kekayaan intelektual itu. Setelah lahir, harus dilindungi. Karena tidak semua manusia bisa menciptakan hal yang sama seperti itu. Jarang banget.
Ketika sudah diakui, disertifikasi, dilindungi, barulah boleh dimanfaatkan. Nah, sekarang siklusnya kebalik. Ada yang udah ciptain, dimanfaatkan dulu. Contoh tempe ya. Tempe Indonesia kita yang ciptain, tiba-tiba yang ngeklaim adalah Jepang. Padahal dari turun-temurun nenek kita udah bikin itu. Karena kita nggak ngeh sama penelitian, ya menghargai kekayaan ini yang berlaku secara regulasi seperti apa, pakai aja dulu semua gitu. Akhirnya orang yang melihat peluang itu ambil. Makanya nih sensitif sekali, banyak yang klaim mengklaim, cap mencap bahwa ini produk saya, produk saya. Nah, oleh karena itu kalau kalian membuat suatu produk, punya rancangan, punya kebijakan, punya pemikiran, punya inovasi, hati-hati. Jangan blueprintnya, konsepnya langsung kalian kasih ke orang lain. Keep aja dulu. Kalian punya resep, keep aja dulu. Silahkan kalau mau ngerasain, silahkan mau secara garis besarnya aja, misalkan nih bahannya ini. Tapi takarannya, additionalnya, segala macamnya itu kalian yang tahu. Nah setelah itu, setelah dimanfaatkan, dirasakan sama masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat, akan tumbuh, baru keluar kredit-kredit atau kredit poin dan kredit koin atau duit tadi ya. Kemudian kayaknya harus lebih banyak dan masif dan massal lagi deh. Saya invest ya, tolong produksi massal barang kamu misalnya. Nah, itu juga bisa. Dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi siklusnya tuh seperti ini. Dampaknya luar biasa. Ketika kita pikir dampak, ketika kita menciptakan suatu produk, proses, alat baru, pemikiran, kebijakan, apapun itu ya, mau lagu, mau puisi, mau video, mau reels, mau apa. Makanya kadang selebgram pada ngamuk. Saya yang mikir, saya yang capek, tiba-tiba di copy paste sama seleb yang lain, sama video konten kreator yang lain, tidak dimasukkan kredit saya, kredit poin, dan juga dampaknya kredit koin gitu ya. Jadi dia nggak terima. Nah, ini harus hati-hati. Ketika itu tercipta, keluarlah peningkatan daya saing lebih efektif, aman, nyaman, ekonomis. Ini dampak yang diharapkan ya. Kadangkala kalau sesama pesaing itu bahaya. Dampaknya justru kok dia lebih bagus ya, kok dia lebih pintar, kemasannya kok lebih oke gitu kan. Masing-masing punya dampak. Ketika sudah nyaman dipakai, enak, terbukti, teruji, keluarlah keinginan si masyarakat itu untuk cuan dan juga untuk dikenal lebih besar lagi. Nah, ini relate sama yang kemarin kita bahas, franchise. Begitu sudah diciptakan, booming, viral, orang-orang juga pengen beli, orang-orang juga pengen jadi distributor, pengen jadi productionnya, belilah gitu ya. Maka ditanam kala modal. Setelah berdiri itu pabrik, berdiri itu ada reseller, diserap lagi tenaga kerja untuk SDM-nya. Penciptaan kerja, penelitian, dan juga pengembangan di cloud industri itu dengan otomatisnya terjadi. Jadi multiplier effect yang diciptakan oleh hasil inovasi otak manusia itu banyak banget. Ya. Kalau berdasarkan konsep teori bahwa hak kekayaan intelektual itu yaitu national treatment most favored nation. National treatment itu artinya semua bangsa ini pasti sangat menghargai yang namanya HKI. Untuk saat ini top teratas pemilik paten tertinggi di dunia masih Jepang. Ya, satu orang ilmuwan, satu orang peneliti itu bisa memegang berapa ratus paten, bahkan mungkin ribuan. Saking produktifnya otaknya dia. Dan hebatnya Jepang, ketika dia menciptakan sesuatu langsung dipatenkan, langsung dipatenkan, langsung dipatenkan. Sehingga negara lain yang baru mau memulai meneliti itu dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Ujung-ujungnya kata Jepang, aku yang neliti, aku yang buat, kalian semua merujuk sama teori saya. Dan turunannya, kalau ingin kalian menurunkan harus atas izin saya, misalkan. Karena dia yang punya hak. Ketika si negara Eropa, ya udahlah aku pakai punya Jepang, saya pakai teori Anda. Nggak bisa seperti itu juga. Pakai-pakai tapi bayar. Bayar royalti ke saya karena Anda sudah menggunakan hasil pola pikir saya. Itu makanya almarhum B.J. Habibie itu sampai sekarang aliran dana dari Boeing dan juga Airbus itu tetap
Karena beliau menemukan ada teori keretakan pesawat yang dipakai oleh produsen pesawat. Kalau pakai teorinya Pak B.J. Habibie ini, maka keretakan dari badan pesawat akan terhindari, minimalisir. Dan itu terus sampai sekarang. Ya, reciprocity ini, takut salah ya. Ada yang tahu reciprocity? Ini berbagai macam makna reciprocate. Dalam hal reciprocity HKI. Oke. Oke. Timbal balik. Anda mengeluarkan sesuatu, Anda akan mendapatkan sesuatu. Anda ingin mencari sesuatu, Anda harus mengeluarkan sesuatu. Jadi, prinsip ini harus dijalankan. Karena kalau tidak timbal balik, kasihan yang udah menciptakan, dia nggak akan dapat reward apapun. Ya. Tidak semata aspek cuan, tetapi juga aspek sosial. Contoh alat yang diciptakan yang sangat berguna untuk masyarakat banyak apa? Banyak Bu, banyak banget. Lampu, handphone, kabel, kursi, itu semua ada nilai value yang harus di hak hak intelektualnya dilindungi, ya. Mengenai lampu misalkan, yang menciptakan siapa, Thomas Alva Edison ya, koreksi if I'm wrong gitu ya. Uh, itu utamanya. Sedangkan turunannya banyak. Sekarang ada LED, ada LCD, ada macam-macam lah turunan dari itu. Nah, itu punya paten masing-masing. Tidak semata karena aku ciptain ini, kasih duit aku ini. Tetapi aspek sosial yang berdampak dari ciptaannya itulah yang lebih mahal sebenarnya. Oke. National protection. Ketika negara Jepang itu mempunyai paten sedemikian banyak, ini secara otomatis memproteksi negara dia dari keamanan juga. Negara lain pengen menciptakan A, ternyata patennya di Jepang. Ya, dia harus pikir, kalau aku berperang sama Jepang, aku nggak dapat patennya, aku nggak dapat blueprintnya, aku nggak bisa mengembangkan produkku, otomatis dia menjadi negara yang disegani dunia. Nah, Indonesia pun sebenarnya seperti itu. Banyak banget peluang-peluang yang bisa dikreatifkan untuk bisa menciptakan satu produk atau teknologi. Ya, karena pada dasarnya otak manusia itu sama. Cuman bedanya ada yang di-trigger, dipancing, ada yang ditidurkan atau malas tadi ya. Oke. Hak yang timbul hasil pikir olah pikir, karsa, karya manusia, atau produk barang yang berguna bagi manusia itu sendiri. Emang ada Bu hasil pemikiran yang nggak berguna? Yang ada tuh disalahgunakan. Narkotika itu kalau dari sisi kegunaan itu berguna banget di sisi medis, perang, darurat, kesehatan, itu berguna. Tapi karena disalahgunakan, nah penyimpangan-penyimpangan dari itu, itulah yang akan merugikan manusia. Jadi sebenarnya semua produk ini tuh ada kegunaan positifnya. Kenapa jadi kegunaan negatifnya ada? Karena biasanya disalahgunain. Kalaupun secara negatif, misalkan mobil diciptakan, itu mempermudah karbon dioksidanya tuh bikin polusi, itu pasti ada, itu namanya side effect. Tapi lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Mudaratnya itu dikaji lagi, gimana caranya mengurangi emisi, gimana caranya karbon itu dikurangi dan segala macam. Itu pasti ada dampak dan efek. Oke, hak eksklusif diberikan oleh negara, kemudian individu juga dikasih granted tadi ya, secara certified bahwa si A menciptakan ini gitu ya. Teritoratif dan batas waktu perlindungan ini ada. Kenapa? Di batas waktu kita. Misalkan Ibu punya haki kemarin itu bukan alat, aplikasi pasar gitu ya, sama Pak Galih itu. Ada batas waktunya. Karena apa? Ilmu itu bergerak terus-menerus. Inovasi kita bisa usang, ya. Jadi harus diperbaharui.
Apa saja haknya ketika kita menciptakan sesuatu dan dihargai dan memiliki paten, yaitu haknya yang pertama melaksanakan sendiri atau melarang orang lain. Ya, ketika si Ahmad Dhani bilang itu aku yang ciptain, jangan sembarangan nyanyiin laguku, apalagi dipakai buat cari cuan. Nah, itu harus bayar ke aku, karena aku yang ini. Karena lagunya terkenal, banyak yang meliput artis-artis yang nyanyi, nah itu banyak laporan. Tapi kalau dipakai mungkin di, mohon maaf, orkes keliling, atau di level RT, tidak begitu komersil, mungkin tidak terespon. Jadi ada skala-skala tertentunya. Jangan membuat yang sama menggunakannya menjual, menyewakan, menyerahkan, menyediakan, mengimpor, ekspor, mengedarkan, atau mempublikasikan tanpa seizin yang menciptakan barang tersebut. Ini hak eksklusif si yang punya paten. Makanya kalau ada KFC atau McDonald di mana menjual ayamnya, ayam dengan tulisan McD juga tokonya. Walaupun ibaratnya cuma warung-warung biasa, itu bisa dituntut. Ya, tidak segampang itu. Ah, cuman main-main Bu, diplesetin aja McD apa gitu. Tapi tulisannya, logonya sama persis. Nah, itu mereka tidak akan bisa menerima itu ya. Kecuali penggunaan haki itu terkait untuk keperluan penelitian dan pendidikan sejarah. Ini pun diatur oleh negara, tidak sembarangan, ya. Karena orang capek banget menciptakan suatu inovasi ya. Terus cara melindunginya gimana? Ada cara mendaftarkan otomatis, deklarasi tanpa bayar hanya bersifat lokal, misal hak cipta dan rahasia dagang, ya. Ini ada eh, cara yang hanya mendeklarasikan saja. Ini juga dilindungi, ya, bersifat lokal. Ada juga yang secara legal atau konstitutif melalui pendaftaran yang diajukan ke setiap negara tujuan. Yang termasuk dalam konstitutif yaitu paten, merek, desain, sirkuit, varietas, kekayaan intelektual komunal, kemudian mengikuti undang-undang dalam merek. Ya. Nah, harapan Ibu ketika kalian mendengar istilah-istilah seperti ini, Ibu pun juga sambil belajar, kalian bisa explore, cari referensinya. Ibu ini nggak jelas deh Bu Rina, ini deklaratif, konstitutif itu apa, perbedaannya apa, contohnya apa, kira-kira saya bisa berkontribusi di mana, cukup nggak ya dengan deklaratif aja itu sudah saya diakuin misalkan. Keep slide ini dan kalian explore, terserah menggunakan platform apapun di Google itu, kalian bisa mendapatkan informasi lebih. Ini harapan Ibu ya, karena kalau kalian selalu disuapin, biasanya itu nggak mau mencari, nggak mau searching gitu. Jadi penasaran lah dengan itu. Karena yang nomor dua ini yang paling sering kita dengar. Oh itu hak paten, oh itu merek, oh itu desain yang sudah terinikan. Tapi yang nomor satu bisa kalian cari. Kok bisa sih hanya mendeklarasi langsung terlindungi haknya gitu? Nah, untuk memudahkan penjelasan agar tidak kesalahpahaman, maka eh, ini fishbone-nya lah ya, secara kekayaan intelektual itu apa? Secara komunal atau bersama-sama tadi, contohnya seperti pengetahuan tradisional, indikasi asal, keanekaragaman hayati, contohnya apa ya? Kampung apa gitu, sudah dipatenkan. Kampung Sasirangan misalkan. Itu kan adanya di Banjar tuh. Semua penduduknya sebagian besar itu pengrajin sasirangan. Karena dia pengen berpikir, ini kita yang ciptain ya. Dan ini bisa mendatangkan cuan. Nanti mungkin banyak orang masyarakat ingin belajar bikin sasirangan itu tujuannya sama kita aja. Tujuan yang lain kita bikin terkenal. Sehingga ya kalau viral pasti ramai banyak berkunjung ke sini. Kita bikin yuk sebagai pusat wisata edukatif misalnya. Udah capek mikir ini. Kemudian secara komunal dia daftarkanlah si penduduk ini bahwa Kampung Sasirangan bernama ini itu adanya cuma di sini, didaftarkan di apa namanya Cipta Negara, itu bisa. Kemudian bersifat personal, seperti si Ahmad Dhani tadi.
Otakku sendirian yang mikir, aku yang bikin syair, ya udah aku daftarkan atas diriku sendiri. Itu juga bisa seperti itu. Ya. Catatannya bisa kalian baca. Nah, apa itu hak cipta? Copyright, sering kita lihat ya, author right atau penulis gitu ya. Ini biasanya berkaitan dengan seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait rekaman, videografer, konten kreator, sutradara, dan segala macamnya. Ini pasti namanya hak cipta. Saya yang menciptakan, saya mau mempatenkan, saya mau melindungi hasil dari otak saya ini. Jangan sampai ada orang yang seenak-enaknya mengcopy paste dari apa yang sudah saya buat. Daftarin aja. Sekarang kalau nggak salah cuma 350.000 ya, tapi itu langsung terlist di daftar haki. Kekayaan industrial, contoh paten kayak KFC ya, merek nggak bisa yang lain nih, simbol Toyota yang bulat kayak gitu nih cuman ada Toyota ya. Ya KW-KW-nya mungkin ada yang bikin ya, entah itu tagnya kebuka kah, nggak ada buletannya kah. Yang penting kalau sama seperti itu berhak dia menggugat baik secara moral dan imaterial, material dan imaterial. Sirkuit terpadu, ini contoh kalau di dalam situ tuh di laptop ini kan ada sirkuit nih. Itu pun dipatenkan, ya. Si HP ini, Hewlett Packard ini capek-capek dia udah bikin sirkuit yang terbaik, dia solder apa segala macam. Dia blueprint kan, dia cetak birukan, dia patenkan. Nggak ada yang bikin sirkuit seperti ini. Karena kelebihan HP misalkan baterainya tahan lama, kapasitasnya besar, durability-nya tinggi, awet dan segala macamnya. Dan sirkuit itu contoh. Handphone juga seperti itu. iPhone, Samsung, dia mepatenkan desain sirkuit yang dia punya. Oke. Rahasia dagang, informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi, contohnya apa? Dia punya strategi khusus yang perusahaan lain tuh nggak punya. Itu. Itu rahasia. Dia punya data yang orang lain tuh nggak punya. Dia punya informasi yang orang lain tuh nggak punya. Nah, itu nyawanya perusahaan itu. Jadi dia harus rahasiakan. Ya. Kemudian perlindungan varietas tanaman biasanya orang-orang agro itu dikelola oleh Departemen Pertanian. Ketika dia naik gunung misalkan, dia lihat oh, ada spesies baru nih, bagus banget, kayak anggrek tapi bukan anggrek. Hidupnya di pohon dia bukan benalu kayak anggrek. Terus warnanya karena dia yang memotret, dia bawalah, dia penemunya, dia laporkan karena selama ini nggak ada yang menemukan tanaman itu, hanya dia dipatenkan. Jadi macam-macam ya inovasi kreativitas yang dibuat oleh manusia. Hak yang timbul dari ekspresi hak cipta ya. Ini pendalaman lagi. Ada ide, beberapa ide, bisa jadi bukan dari ide sendiri atau penyempurnaan dari ide itu. Sifat melindunginya otomatis, ya, apalagi di bidang seni, sastra, pengetahuan. Hak yang dimiliki si punya inovasi tadi, yaitu mendapatkan ekonomi dan moral. Siapa sih yang nggak tahu sama Ahmad Dhani? Kembali lagi Ahmad Dhani ya. Orang akan sulit menolak ketika orang berpikir itu bukan ciptaannya Ahmad Dhani, loh itu ciptaannya saya misalkan. Sedangkan yang kami kenal Ahmad Dhani, dia sudah punya nama, dia punya. Jadi masyarakat tuh kadang ada moral rights yang disematkan sama orang tersebut gitu ya. Misalnya melekat. Kalau sudah dia yang ciptakan ya udah dia gitu. Apa saja sih yang dilindungi? Contohnya buku, program komputer, pamflet, pewajahan, ceramah, kuliah, pidato bisa. Alat peraga apalagi lagu, drama, seni rupa, arsitek, peta, bla bla. Apapun, apapun ya. Sekarang video pun itu juga bisa di copyright. Paten apa? Kalau kalian lihat paten itu berupa cetak biru ya, blueprint seperti ini. Apakah itu bersifat kebaruan? Apakah itu secara jelas bahwa ini bisa dipatenkan dan ini hasil yang bisa dipakai? Atau prior art itu seni terdahulu ya, yang diakuisisi atau diakui sampai saat ini, atau yang bisa diterapkan.
hak paten. Ya tadi seperti almarhum B.J. Habibie. Dia punya konsep yang gimana caranya lumbung pesawat itu nggak retak akibat tekanan dan juga karena pesawat itu bisa naik itu kan ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan dan gravitasi sama oksigen yang lewat itu dengan bagus, dia nggak akan naik. Nah di situ si B.J. Habibie berpikir si pesawat dengan apa bahan yang sangat ringan fiber ini bisa pecah dong kalau nggak dilindungi. Dia buatlah suatu teori-teori yang bisa mempengaruhi keretakan. Ketika dia temu formulanya, oh ternyata rumus ini yang bisa dipakai. Jadi keretakan itu tidak akan terjadi. Apa isi rumusnya? Macam-macam. Mulai dari tekanan tadi, dari bahan, gaya gravitasi, dan segala macam. Pak B.J. Habibie bisa merumuskan itu. Sampai akhirnya pas diuji coba, benar-benar retakannya itu nggak ada. Atau minim sekali. Nah, hasil rumusan-rumusan si Pak B.J. Habibie tadi berupa paten yang dilindungi oleh negara. Ya, entah itu di bidang teknologi, baru, inventif dapat diterapkan, jangka waktunya 20 tahun. Dan itu bisa diregenerasi. Sistem perlindungan secara konstitutif. Oke. Merek lagi. Ada McDonald, Bimoli, Coca-Cola, Indomie, Matahari, BCA, Merpati, Garuda. Itu banyak sekali yang Merpati udah nggak di zamannya lagi. Matahari udah ganti logo. Ya, jadi apapun yang bersifat gambar, nama, huruf, ya. Ketika dia sudah menciptakan, kalian misalkan menciptakan produk saya bintang misalkan, bintang yang ada spesial ininya lah. Udah supaya tidak di suatu saat produk kalian booming, supaya tidak di copy paste, tidak dipalsukan, tidak disalahgunakan, saya daftarkan ini. Jadi orang takut mau memakai logo itu karena ada sanksi pidana, ada sanksi duit dan segala macam. Oke, sebagaimana merek dagang dapat digunakan regional ini lebih ke geografi tempatnya. Industri. Ada berupa desain industri juga yang harus dipatenkan atau dilindungi hak penciptaannya ya. Ya, 2 dimensi, 3 dimensi. Itu airport. Iya, shuffle dulu ya. Yang untuk lagu. Nah, sekarang itu terus bertransformasi. Apple doang yang punya desain itu misalnya. Yang lain nggak boleh ngikut. Nah, masalahnya sekarang yang sering banget mengikuti kan dari China ya. Entah itu bentuknya, namanya, mereknya, bahkan teknologi di dalamnya dia bisa mengkloning itu. Makanya kadang wanti-wanti Amerika dan Eropa, jangan sampai produk-produk ini bisa ditiru. Pinternya Cina lagi, dia tidak cuma meniru, tapi dimodifikasi. Ya, mobil listrik, apapun itu dia bedah dulu, sampai akhirnya dia sempurnakan. Kenapa Cina one step ahead sekarang? Karena dia bisa menyempurnakan dari teknologi yang sudah ada. Jadi maju banget dia sekarang. Oke, ini sirkuit tadi ya. Rahasia dagang tadi bisa dibaca, punya nilai ekonomi, dijaga kerahasiaannya. Nah, dari produk sendiri. Ini Acer ya. Simbolnya ada, desain futuristiknya ada, bentuknya ada, hak ciptanya ada. Dari dalam sampai luar, yang punya desain ini hanya Acer aja. Kalau Samsung lihat, ih bagus ih, tombolnya futuristik, ikuti ah. Itu harus bayar dulu, harus lihat dulu, harus konsul dulu. Buletannya aja sama, ada 4, itu bisa digugat. Padahal kata Samsung, aku juga punya pemikiran sendiri. Jadi hati-hati banget sama pembuatan produk ini. Kenapa sih ini harus dilindungi? Karena menghargai, meningkatkan perekonomian, menumbuhkan investasi, menghindari sanksi ekonomi nasional. Pengaruhnya udah pasti mendukung perubahan ya. Perkembangan ekonomi globalisasi juga eh, memicu orang-orang ingin ini. Pada dasarnya kan manusia itu pengen segalanya praktis sekarang. Makanya gimana caranya nanti ini nggak perlu pakai ini lagi, mungkin udah pakai telunjuk aja seperti di handphone, apa namanya, papan tulis itu sudah berubah warna segala macam. Jadi memudahkan. Semakin maju negara, semakin bergantung pada modal intelektualitasnya. Nah, makanya Pak Presiden Prabowo sekarang
Gimana caranya SDM kita, siswa, mahasiswa, dosennya, segala macamnya itu pikirannya udah ke STEM atau ke science, economic, uh, sorry, technological, intellectual, AI dan segala macamnya. Karena udah nggak bisa di gimana-gimanain lagi. Kita tuh berkompetisi dengan negara lain sehingga kita bisa tetap makmur lah intinya, ya. Adanya perubahan paradigma ketika aset sekian, oke. Karena saling berkompetisi tadi, maka duluan nih, siapa yang menciptakan duluan, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih kreatif, maka dialah pemenang dari catur global ini ya. Manfaatnya, oke, yang dihindari ketika kalian membuat barang atau jasa. Kalian nggak peduli sama haki. Toh, begitu barang ini dijual, saya dapat cuan, Bu. Biarlah nanti ada yang memodifikasi, silahkan. Nanti kalian mau rugi dong. Padahal dari haki inilah seorang Bill Gates itu bisa dapat jadi miliarder triliuner sekarang karena dia bikin konsep, dia patenkan. Orang lain nggak bisa bikin Windows atau aplikasi seperti dia. Jadi semua komputer menanam aplikasi dia. Bayangin satu unit sekian dolar kali jutaan dan miliaran unit. Kenapa harus dihindari? Yang dihindari tidak adanya perjanjian yang memadai. Kalian punya tim 5 orang. Kita bikin ini yuk. Aplikasi laporan keuangan untuk mahasiswa yang simple, nggak ribet, buat kita-kita aja. Oke, berlima. Saking bestinya berlima, nggak ada syahwat sangka, udah lah ya kamu jadi CEO, aku jadi CFO, aku jadi marketing, aku jadi ini, oke. Gaji nggak digaji, nggak usah lah, kita bukan money oriented kok. Awalnya, begitu juga Facebook di awal. Begitu dilirik, begitu booming, begitu memberi manfaat, begitu ada nilai ekonomis di situ, mulai konflik keluar. Dan ini sering banget terjadi di tim-tim startup maupun tim formatur dari produk itu. Oleh karena itu, maka segimana-gimananya, kalau bisa ada perjanjian hitam di atas putih yang disepakati bersama. Jelas tugas pembagian tugas tupoksinya. Bikin ADART-nya, anggaran dasarnya ya. Jadi ketika nanti misalkan ada yang ngelirik, aku beli akuisisi uh, perusahaan kalian. Nah itu gampang, semuanya sudah jadi pelajaran ya. Mempamerkan, mempromosikan sebelum pengajuan haki. Ini ada di film startup drama Korea. Ada yang sudah dengar? Ada yang sudah nonton? Si Suzy itu yang main. Sebagus banget, banyak pelajaran juga di situ. Karena dia masih mahasiswa, bukan mahasiswa ya, iya mahasiswa apa lulusan gitu. Dia menemukan aplikasi, pengen mencari investor. Investor diundang lah. Ketika investor mau lihat, demoin dong. Yang didemokan tuh nggak cuma visual, tapi juga ini loh programnya. Kami membuat ini tuh jadi cetak birunya dikasih lihat semua. Ini desainnya, ini apa namanya rumusannya, ini apanya. Dan ada satu investor tuh dia video. Set gitu. Nah, ini yang dihindari, jangan pamerkan, jangan jual sebelum dipatenkan. Karena apa? Begitu sudah direkam, pulanglah investor itu, di perusahaannya dia bikin sendiri. Lebih bagus, lebih duluan dia yang mendaftarkan di paten. Yang pertama kali bikin kalah. Mau dia protes baik bagaimanapun, kamu nggak daftarin kok. Salah sendiri. Nah, jangan seperti itu ya. Ini sekilas saja DJHKI, strukturnya. Oke, jadi negara serius banget nih untuk HK ini. Ya. Undang-undangnya banyak, international agreement-nya ada, peraturan pemerintahnya juga, desainnya juga, flowchart-nya juga, ya. Jadi prosedurnya seperti ini, ada semua prosedurnya. 30 hari, 90, 30 hari. Sekarang HKI seminggu kalau nggak salah ya, 5 hari itu udah jadi. Jadi penerapan sistem ini sangat penting karena memberikan dampak yang bagus untuk nasional. Tapi dampak negatifnya juga mungkin akan muncul.
baik di tingkat nasional, internasional, ini harus di-up terus ya, karena kita semakin maju suatu negara itu semakin dilihat dari intelektualitas SDM-nya. Informasi harus terus didapat, apalagi kita di Politala ada intellectual corner, bekerja sama dengan Kemenhukam. Jadi kalau kalian punya ide, berkolaborasi sama anak TI, misalkan bikin aplikasi apa, udah patenin aja. Ada di satu pintu. Sehingga kalau kalian patenin, siapapun yang membuat yang mirip dengan itu, dia akan lihat dulu. Kalaupun juga pengen pakai punya kalian, ada harganya. Dan kalian dilindungi. Ya. Pendayagunaan penerapan HKI tersedia, jadi didukung oleh semua pihak. Oke, ada pertanyaan?